Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel Investor I. Di sini saya akan membahas review tentang reksadana bibit setelah 1 bulan lebih. Oke, ini sudah saya buka aplikasi bibit. Jadi silakan kalau kalian ingin mendaftar bibit, silakan langsung saja cari di Play Store aplikasi bibit. Terus jika kalian mendaftar, silakan masukkan kode referral sukses bersama 89. Nanti kalian akan mendapatkan cashback senilai Rp25.000 ya. Diingat-ingat ini sukses bersama 89. Ketikkan di pendaftaran reksadana bibit. Oke, langsung saja, gak usah berlama-lama. Untuk keadaan reksadana saya di bibit itu mengalami minus karena kemarin sempat ada PPKM atau PSBB dan ditambah lagi dengan 2 hari di rumah saja. Jadi pasti kendala di jenis saham maupun reksadana. Oleh sebab itu kita akan belajar lebih jauh ya, bagaimana kita akan invest di reksadana bibit, apakah itu jenis pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, atau reksadana campuran. Oke, langsung saja ya, kita buka portofolio. Nah, di sini saya membuat portfolio dana tabungan dan dana pensiun. Oke, saya buka di portfolio dana tabungan. Nilai portofolio saya 3,5 juta. Keuntungan mengalami minus, imbal hasil minus 1,89%. Nah, kita buka dulu Skor Invest Area Equity Fund. Dulu ketika harga beli ini Rp2.001 ya. Untuk reksadana obligasi saya investkan di Skor Invest Bond Fund dan mengalami keuntungan minus Rp857 dan harga belinya ketika saat itu saya membeli dengan harga Rp1.492. Nah, terus di Skor Invest Syariah Money Market Fund atau pasar uang saya membeli Rp1.171 dan di reksadana pasar uang ini mengalami nilai up terus ya, cuman yang didapatkan atau imbal hasilnya sedikit dan belum pernah ada minus setiap hari. Terus untuk di obligasi ini yang Manulife obligasi negara Indonesia ya, kelas A, ini saya invest ini dapat dari cashback di aplikasi bibit. Oke, ini dipilihkan dari pihak Robo untuk Manulife obligasi negara Indonesia, tapi untuk keuntungannya mengalami minus Rp469 dan ketika itu saya membeli Rp2.628. Ini harga per lembar, jadi nanti kalkulasinya dari Rp50.000 itu didapatkan berapa jumlah unit. Nah, ini ketemunya di sini. Itu dari aplikasi bibit sudah otomatis. Nah,
Nah, untuk reksadana saham saya investkan di Bahana Primavera 99 kelas G ya. Ketika itu saya membeli dengan harga Rp1.228 dan modal investasi saya sebesar Rp2.200.000. Keuntungannya masih minus ya. Saya lihatkan apakah benar saya investasi 1 bulan yang lalu. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kita buka transaksi ini ya. Kita buka transaksi. Nah, ada history. Kita klik yang history atas ini. Nah, kita ketemu yang paling bawah. Paling bawah berarti saya transaksi pada tanggal 30 Desember 2020. Ya, saya membeli ketika saat itu ada libur panjang untuk di bursa saham efek ya. Saya investkan Rp400.000 di Sukor Invest Syariah Equity Fund ya. Ini jenis reksadana saham. Terus Sukor Invest Bond Fund jenis reksadana obligasi. Terus Sukor Invest Syariah Money Market Fund jenis reksadana pasar uang. Dan ini ada order jual. Sebenarnya ini order jual sama pembelian berhasil. Ini saya switch ya. Di video saya ada penjelasan switch, video saya yang lainnya cara switch produk. Intinya di satu manajer investasi, yaitu manajer Sukor ya, itu bisa di switch baik di pasar uang ke obligasi atau sebaliknya, baik di obligasi ke saham atau sebaliknya ya. Ini jadi terjual dulu terus langsung ditaruh oleh manajer investasi sesuai keinginan kita ya. Ini saya taruh di obligasi ya, jenis reksadana obligasi bond fund sebesar ini sama nilainya Rp202.667, ini sama. Terus untuk pembelian berhasil yang manual obligasi negara Indonesia ini masuk tanggal 6 Januari. Ketika itu saya dapat cashback ini ya, dari pembelian terserah, yang penting. Dan ketika saat itu saya dikasih kode oleh leader saya lah intinya ya, ada yang ngasih kode ini nanti dapat cashback 50.000 tuh. Tapi masuknya biasanya setelah 6 hari kerja kalau nggak salah. Ini tanggal 6 ya ketika itu masuknya, padahal ini berbarengan dengan yang ini, yang Sukor Invest Syariah Money Market Fund di tanggal 30 Desember. Nah, dan saat itu juga tanggal 6 itu saya langsung investkan ya sebesar Rp1.500.000 di Bahana Primavera 99 kelas G. Nah, ini 6 Januari ya. Terus lagi ke atas ini yang Sukor Invest Syariah Equity Fund, karena ketika saat itu mengalami penurunan terus ya saya switch atau pindahkan ke Sukor Invest Bond Fund. Nah, sebesar ini Rp449.140. Nah, terus di Sukor Invest Syariah Equity Fund pembelian berhasil ini dari switch Sukor Invest Bond Fund ketika tanggal 18 Januari itu mengalami penurunan cuma sedikit. Terus saya switch aja ke Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nah, setelah itu saya biarkan sampai tanggal 2 Februari baru saya invest lagi ya. Kemarin sempat sampai akhir bulan Januari itu anjlok terus dan mengalami kenaikan sedikit-sedikit
ya. Ini saya investkan 1 juta di reksadana saham Bana Primavera, terus di Sukor Invest Syariah Money Market Fund 100.000, dan di Sukor Invest Bond Fund 200.000 rupiah ya. Terus ini yang mayoris Sukuk Negara Indonesia itu dapat dari cashback. Ini dipilihkan oleh pihak Robo karena minimal pembelian di mayoris Sukuk Negara Indonesia itu 10.000 ya, dan saya mendapatkan cashback dari kode referral yang saya kirim ya, itu sebesar Rp25.000. Nah, sekarang kita cek untuk hari ini ya. Untuk hari ini di tanggal 12 Februari 2021 kita cek di RTI Bisnis. Nah, ini tanggal 12 adalah hari Imlek, jadi tidak ada bursa saham ya untuk di RTI Bisnis karena ini masuk libur. Jika libur tanggal merah itu bursa saham libur, ya IHSG libur nih. Jadi acuannya masih di tanggal 11 ini, 11 Februari. Oke, mari kita cek langsung di aplikasi bibitnya. Oke, saya lihat di portofolio, saya klik, terus ini ada imbal hasil min 1,87%. Ini di reksadana portfolio dana pensiun. Nah, ini dari mayoris Sukuk Negara Indonesia minus 0,09% untuk hari kemarin karena hari Jumat ini libur. Nah, kita kembali ke portfolio dana tabungan. Ini saya klik. Nah, kita langsung ke reksadana saham ya. Reksadana obligasi ini gak usah saya jelaskan. Kita ke reksadana saham jenis Sukor Invest Syariah Equity Fund. Nah, kita di 1 bulan yang lalu. Nah, ini gerakannya ya. Kita klik. Nah, ini untuk tanggal 11 kemarin itu nilainya mengalami kenaikan dari 10 Februari 2021 ke 11 Februari. Ini mengalami kenaikan sebesar Rp10. Oke, mari kita lihat ke 3 bulan yang lalu. Nah, saya lihat di tanggal 30 Desember ini nilainya Rp1.888. Jadi jika saya beli ya, nanti di rata-rata ya, saya beli pada saat L30 terus beli lagi jika tanggal berapa saya lupa. Intinya rata-ratanya saya membeli itu Rp2.000. Jadi ini nilainya Rp1.953. Jadi minus rata-rata. Nah, ini minusnya Rp20.525. Kita langsung ke Bana Primavera. Nah, ini reksadana saham Bana Primavera. Saya membelinya pada waktu itu di rata-rata per lembarnya Rp1.228 nilai aktiva bersih ya, NAV Net Aset Value. Nah, ini saya total rata-rata ini ketika itu saya membeli terpisah ya, secara terpisah harinya maksudnya. Ini saya mengalami minus Rp47.437. Nah, perlu kalian pahami dulu, kalian niat investasi di reksadana bibit itu tujuan investasi kamu apa dulu ya. Jangan sedikit-sedikit melihat yang minus ini, yang minus gini, terus reksadana saham kok minus terus. Itu kalian
potensial loss, maksudnya itu potensi rugi, belum berarti rugi. Nah, ruginya di mana Pak? Ruginya itu ketika kalian menjual. Nah, kalau ketika minus kalian menjual investasi kamu di sini, itu kalian mengalami kerugian. Nah, sebaliknya gitu, jika ini keuntungan plus berapa persen, seandainya plus 100.000, tapi kalian belum jual, ya kalian belum dapat untung gitu. Jadi untuk di reksadana saham, entah itu Bana Primavera, Sukor Investor Equity Fund, dan lain-lain, ini tentukan tujuan atau goal kalian dulu. Misalkan 1 bulan investasi 100.000, artinya kalian per bulan investasi nabung di 1 sama atau 2 reksadana saham ya. Tentukan goal kamu dulu berapa tahun. Nah, kira-kira 4 sampai 5 tahun atau 10 tahun untuk niat beli motor, contoh untuk niat beli mobil 10 tahun, kalian per bulan 500.000 investasinya. Nah, jangka waktu berapa tahun dulu kalian tentukan itu. Jadi reksadana di bibitmanya seperti itu, bukan seperti saham murni. Kalau saham murni ya di aplikasi sebelah ya nggak saya sebutkan, ini saya fokus konten saya itu di reksadana bibit. Entah itu nanti mau kedepannya mau main di yang saham murni ya, itu kalian bisa jual harian ya. Ini untuk reksadana di bibit itu sistemnya seperti itu. Nah, itu kalian harus paham ya perbedaan reksadana dengan saham yang murni ya. Dan saham murni itu nanti berbeda dengan trading seperti forex dan lain-lain. Jadi saya tekankan untuk pemain reksadana di bibit untuk pemula, kalian niatkan dulu tujuan investasi kalian itu untuk apa. Nah, setelah kalian sudah tentukan, silahkan pilih jenis reksadana dan jenis ini jenis risiko ya, risiko, profil risiko. Nah, di sini nih profil risiko saya 10, ini bisa diubah. Oke. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ini ya tentang ini ya. Nanti alokasi kalau mengikuti robo, kalau kalian tidak mengikuti robo tidak masalah. Untuk mengikuti robo nanti ada 10 jenis portfolio, jenis risiko. Jadi alokasinya di reksadana saham ya, kalian siap-siap ketika minus ya jangan sedih, karena itu cuma potensial loss ya. Kalau potensial gain berarti potensi untung. Kalau kalian jual ya berarti dapat untung. Kalau belum kalian jual ya belum dapat untung karena baru potensial. Ya, ya jelas ya ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kedepannya bibit itu seperti apa. Karena ini sudah diawasi oleh OJK, sudah terdaftar resmi ya untuk OJK. Jangan main yang lain deh kalau belum terdaftar OJK, karena sangat riskan sekali, karena terkait masalah uang ya, uang yang kalian investasikan. Nah, kalau tidak terdaftar OJK ya silakan kalian nggak usah meneruskan investasi tersebut. Seperti kalian menonton iklan terus dapat
uang dari menonton iklan tersebut. Dan akhirnya itu kalau belum terdaftar OJK ya memang agak susah saya menjelaskan daripada saya kejar-kejar oleh yang punya aplikasi tersebut gitu. Ketika kalau saya membuat salah statement kan ribet akhirnya tuh. Jadi kalian tentukan investasi kalian itu di reksadana bibit ini ya. Ya, kalau di aplikasi sebelah untuk yang nonton iklan dapat uang, ngumpulin poin bisa sampai bintang 6, terus bisa TV tadi bisa dijual bintang 6, lalu dapat uang. Nah, itu enggak saya jelaskan ya, karena di daerah saya sudah marak seperti itu, jadi saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang itu. Silakan kalian cari sendiri di YouTube dan yang lainnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih ya telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.